temperamental. Gue itu orang yang sangat temperamental. Gue kesel sama orang di mobil, gue bisa tabrakin mobil gue ke orang itu. And it exists, bener ya, itu literally gue tabrak, ini ada saksinya. Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gajah hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Gue tuh sama dia tuh dari mulai deket, pacaran, nikah sampai sekarang tuh bener-bener udah kayak temen aja. Jadi gak ada yang kayak, oh awalnya kayak pacaran heboh terus tiba-tiba nikah 5 tahun kendor gitu, enggak. Jadi bener-bener sampai udah kita bikin 2009, 11, dia 12 tahun lah ya, 12 tahun nikah. Gue ke mall tuh bawa anak 4 masih gandengan, masih apa gitu. Jadi ya kayak bener-bener kayak kita pacaran aja. Kayak misalnya gue mau pergi berduaan sama dia gitu ya. Dia tinggal telepon mama mertua nih, mah titip anak-anak ya, jadi Gio mau jalan gitu, udah jalan berdua gitu. Jadi enggak kayak bener-bener nggak ada yang harus gini ya, kita menjaga supaya kualitas rumah tangga kita harus gini enggak. Jadi bener-bener jalanin kayak temenan biasa aja gitu. Tapi Bang, mungkin mualaf ya? Iya. Sejak kapan sih? Sejak nikah. Jadi 1 hari sebelum nikah officially masih belum mualaf. Nah, jadi gitu. Gimana rasanya udah mualaf nih? Ya, rasanya ya udah normal aja karena memang udah berjalan belasan tahun kan, bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi memang kalau untuk menjalankan agamanya pasti ada sesuatu yang baru terus-menerus gitu. Istilahnya ilmu agama itu ilmu apapun, apalagi ilmu agama, kita cari sampai mati pun kita nggak akan nemuin full 100% gitu. Jadi hari demi hari diisi dengan mencari segala sesuatu untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu aja. Tapi untuk memutuskan untuk pindah agama, dia maksudnya dari sang istri kah atau dari menurut pribadi sendiri apa? Nggak ada. Gua itu orang yang benar-benar moderate banget. Jadi memang keluarga gua ada di area yang multi religion, multicultural. Jadi nggak ada satu paksaan dari pihak manapun untuk lu harus memeluk agama ini, lu harus memeluk agama itu, nggak ada. Jadi istilahnya untuk menjalankan agama itu kan dari diri kita sendiri lah gitu, dari diri kita sendiri. Jadi nggak ada paksaan dari siapapun sih kalau untuk urusan itu. Nah, belajar ngaji macam apa? Belajar ngaji dari Google. Enggak. Istri gimana? Nih bro, musyawarah nih belajarnya. Dari teman-teman lah, dari teman-teman. Teman-teman juga sekarang banyak ngajakin kan gitu, banyak ngajakin pengajian gitu waktu sebelum pandemi khususnya ya. Kita mereka tahu istilahnya, kadang-kadang kan orang yang pengen belajar sesuatu itu bisa sungkan, bisa gengsi, bisa apa, banyak faktor lah yang bikin dia jadi nggak berusaha untuk mempelajari itu, termasuk agama. Jadi alhamdulillah gue punya teman-teman yang support gue untuk berusaha untuk memahami agama itulah, agama Islam ini gitu. Jadi ya kalau ditanya dari mana belajar agama ini, belajar lain sebagainya, kebanyakan itu dari teman-teman, Yang suka ingatin sholat siapa? Istri atau yang suka ingetin sholat ini aplikasi. Muslim bro. Enggak lah, kalau sholat kan udah begitu azan udah gitu kan, misalnya udah kebiasaan, jatuhnya udah kebiasaan. Kalau subuh gitu udah bangun, walaupun kayak 4:45 ya udah tidur dulu, tapi ntar kayak bangun lagi 4:30, aduh gitu. Jadi emang udah kebiasaan aja, lebih ke arah kebiasaan. Bang Dewi sendiri gimana dari mualaf? Kendala nggak terbesarnya mualaf itu? Kendala apanya nih maksudnya nih? Pas mualaf itu ada kendala nggak? Kalau kendala untuk menjalankan agamanya pasti ada, karena gue nggak ngerti cara wudhu, gue nggak ngerti cara sholat, gue nggak ngerti cara ngaji, gue ngerti dan lain sebagainya gitu. Jadi masih banyak banget yang itu. Tapi ya alhamdulillah Allah tuh tunjukin satu demi satu, bukain satu demi satu cara-cara supaya gue lebih mudah untuk menjalankan agama ini. sampai manggil ustadz ke rumah nggak sih untuk kayak Enggak lah, enggak. Karena memang gue itu orangnya slow learner. Jadi kayak gue berusaha untuk pelan dapat simpen gitu. Karena gue bukan tipikal orang yang kayak SKS nih, sistem kebut semalam gue harus bisa. Emang dari dulunya gue nggak bisa kayak begitu gitu. Jadi emang harus belajar pelan-pelan. Nanti gue
rehat, istirahat, cari yang lain, gue belajar lagi, cari yang lain gitu. Mesti lu ngajarin Katanya trik. Baimon juga yang ngajarin wudhu. Oh iya, Baim. Ya kemarin juga dia waktu ngobrol sama Ari juga, kemarin kebetulan Ari datang ke sini juga bertiga kita ngobrol. Dia juga bilang, gua inget tapi gua nggak tahu dampaknya segitu gedenya buat lu. Gua nggak tahu kalau emang ajakan gue untuk iseng doang, ayo sholat lo, di maghrib nih, segitu isengnya itu dampaknya segitu besarnya buat lo sampai sekarang gitu. Si Baim bilang gitu. Ya itu balik lagi. Ari juga bilang mungkin menurut kita efeknya kecil gitu, tapi Tuhan tuh Allah itu bisa membuat hal yang kecil itu jadi besar dampaknya buat yang lain. Perubahan apa bang yang sangat dirasakan setelah menjadi mualaf gitu dalam kehidupan semuanya? Pribadi gua jauh lebih tidak temperamental. Gua itu orang yang sangat temperamental. Gua kesel sama orang di mobil, gua bisa tabrakin mobil gua ke orang itu. And it exists, bener ya, itu literally gua tabrak, ini ada saksinya. Gua tabrakin beneran mobil. Dan cuman karena gua kesel doang gitu. Nggak ada yang dia nyerempet gua, dia ngatain gua, nggak ada. Gua cuma kesel sama tuh mobil, gua hantemin mobil gua. Segitu parahnya emosional gua. Tapi begitu gua belajarin agama, gua mulai tahu istilahnya hal-hal baik itu apa sih yang nggak boleh gue lakuin, tuh apa sih yang boleh gue lakuin, atau apa sih mungkin hal sepele buat orang kayak itu mas semua orang juga tahu. Iya, semua orang tahu, tapi nggak semua orang bisa mengaplikasikan itu ke dalam diri dia yang berdampak baik kepada diri dia. Nah kebetulan alhamdulillah gue bisa gitu. Jadi apa yang gue pelajari selama ini membuat diri gue menjadi lebih baik. Tapi kalau ditanya apanya, sifat emosional gue itu udah jauh lebih turun, mungkin hampir nggak ada lah sekarang, udah gitu aja gitu. Tapi Kak Dewi nih melihat Gio sendiri sekarang seperti apa? Lagi udah nggak temperamen kayak dulu gitu. Sabar, aku tuh dulu sempet kaget juga karena kan suaranya keras ya. Apalagi kalau lagi kayak sebenarnya ngomong ya. Nah, ngomong biasa gitu, karena emang gua orang Batak aja suaranya keras. Biasa acting marah-marah. Iya, biasa acting marah-marah, bener tuh jadi antagonis. Misalnya kan kayak, marah-marah nih padahal enggak gitu. Sekarang lebih terbiasa aja gitu. Lebih terbiasa, suaranya juga udah nggak marah-marah, udah nggak kayak orang marah-marah ya. Sosok Kak Dewi mengagumi Kak Gio seperti apa sih? Sosok Kak Gio di mata Kak Dewi? Dia baik banget ya orangnya, super baik, super care sama istri, sama anak-anak. Apa yang diperluin sama istrinya, sama diperluin sama anak-anaknya dia pasti provide gitu. Kayak perhatian, kadang aku juga lagi ngenak badan apa, tau-tau bangun pagi udah dibikinin sarapan, dibikinin teh panas, sama dikasih obat, walaupun waktu itu dia pagi udah langsung berangkat syuting kayak gitu-gitu. Perhatian kecil gitu yang bikin bikin kita makin lengket ya. Ya mungkin begitu ya. Supposed to be like that, emang harus begitulah rumah tangga. Suka cemburu nggak sih Anda kalau lagi syuting apa? Oh ini orang paling cemburuan bro. Ini orang paling cemburuan. Enggak, tapi kalau di lokasi syuting Enggak lah dalam kan arti kita juga kenal sama lawan mainnya gitu. Emang cemburunya gimana sih biasanya kalau cemburu? Enggak sih, biasanya cemburu-cemburu gitu aja. Kayak misalnya nanti di lokasi pasti kayak gini. Tapi dulu sih, lebih ke arah dulu sih, kayak karena mungkin waktu itu dia tahu kayak gue dengan lawan main gue ini pernah deket, pernah apa. Maksudnya kan yang biasa banget lah, common banget di dunia ini kayak lawan main dekat. Tapi kayak lama-lama kan gue juga kenalin dia gitu, dan konteksnya kan udah suami istri gitu, bukan konteks yang gimana lah gitu. Oke, makasih. Sama-sama.